Sel-sel imunitas tubuh. Apa saja sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas? Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas terdapat 4 jenis sel, yaitu sel limfosit B, sel limfosit T, makrofag, dan sel pembunuh alami atau sel NK natural killer. Sel yang pertama akan dibahas yaitu sel limfosit B. Sel B merupakan salah satu sel darah putih atau sel limfosit yang berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B merupakan singkatan dari bone marrow atau sumsum tulang tempat sel B menjadi dewasa. Sel B yang belum matang tidak memiliki reseptor atau BCR, B sel reseptor. Kemudian sel B akan dimatangkan di dalam sumsum tulang dan membentuk sel B naif. Sel B naif sudah memiliki reseptor, tetapi belum bisa membentuk antibodi. Setelah dimatangkan di sumsum tulang, sel B naif akan dikeluarkan melalui aliran darah atau jaringan limfatik. Sel B naif dapat mengenali sinyal antigen spesifik dan akan memunculkannya di permukaan sel. Kemudian sel B naif akan teraktivasi dengan bantuan sel limfosit T. Setelah teraktivasi sel tersebut akan berkembang menjadi sel plasma dan sel memori B. Sel plasma yaitu hasil dari sel B yang telah teraktivasi dan kemudian terdiferensiasi menjadi sel plasma. Selanjutnya sel plasma akan memproduksi molekul antibodi. Sedangkan sel memori B merupakan sel yang berasal dari pecahan limfosit B yang teraktivasi dan tidak terdiferensiasi. Sel memori B menetap pada jaringan limfoid. Sel ini kan bersirkulasi di dalam tubuh dan akan langsung terikat dengan antigen yang pernah dikenalinya. Sel T atau limfosit T. Dinamakan sel T karena dimatangkan di kelenjar timus. Sel T dibuat di dalam sumsum tulang. Sel T merupakan sel darah putih limfosit yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen. Sel T berfungsi mengaktifkan sel limfosit B naif dan aktivasi makrofag. Mekanisme sel T dimulai pada sel T yang telah dimatangkan di dalam timus menjadi sel T naif. Sel T naif memiliki T-sel reseptor yang dapat mengenali antigen yang dimunculkan APC melalui kompleks MHC antigen. Sel T naif juga memiliki penanda, yaitu glikoprotein CD4 dan CD8. Sel T naif juga akan terdiferensiasi menjadi sel T naif yang lebih spesifik, dengan hanya memiliki satu penanda. Sel T CD4 atau sel T sitotoksik, dan sel T CD8 atau sel T helper, akan bersirkulasi di dalam pembuluh darah dan pembuluh limpa. Sel-sel tersebut akan mencari sel APC yang memunculkan MHC antigen di permukaan membran selnya. APC merupakan sel fagosit yang memfagositosis antigen dan kemudian memunculkan antigen sebagai kompleks MHC di permukaan selnya. Sel T sitotoksik akan mengenali dan teraktivasi jika bertemu dengan sel yang memperlihatkan kompleks antigen MHC1. Proses aktivasi tersebut juga dibantu oleh sel T helper, melalui cara berikatan dengan sel APC yang sama, kemudian akan menghancurkan sel tersebut. Sel T helper tidak berperan langsung dalam pembunuhan sel, tetapi berfungsi mengenali antigen MHC2 yang hanya ditemukan pada sel-sel yang menelan antigen asing atau APC, seperti sel B dan makrofag. Sel T supresor. Sel ini akan bekerja setelah infeksi telah berhasil ditangani. Kemudian T supresor akan menghentikan respons kekebalan dengan cara menghambat aktivitas sel T pembunuh dan membatasi produksi antibodi. Makrofag. Makrofag merupakan sel fagosit besar dalam jaringan yang berasal dari perkembangan sel darah putih monosit yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Makrofag berfungsi untuk menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Makrofag berfungsi untuk menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Makrofag mencerna antigen untuk menghasilkan fragmen determinan antigen, selanjutnya meletakkan fragmen tersebut pada permukaan selnya. Sehingga terjadi kontak dengan limfosit T dan mengaktifkan limfosit T. Sel pembunuh alami atau sel NK, natural killer, merupakan sel limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Sel ini tidak perlu berinteraksi dengan antigen atau limfosit untuk menghancurkan sel tertentu. Pada umumnya sel dalam tubuh normal memiliki molekul MHC1 pada permukaannya, kecuali sel darah merah. Sel NK akan melekat pada sel yang terinfeksi dan mengeluarkan zat-zat yang dapat menghancurkan sel tersebut. Aktivitas tersebut bertujuan agar sel tidak melakukan pembelahan sel dan menginfeksi lebih jauh. Sel NK berperan untuk menghancurkan sel-sel kanker pada lokasi primer,
virus, jamur, dan parasit lainnya.